Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden atau capres pada pemilu 2024. Penunjukan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden ini diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri di kediaman Bung Karno di Batu Tulis, Bogor, Jumat 21 April 2023. Sikap PDIP yang menunjuk Ganjar Pranowo sebagai capres di Pilpres 2024 berdampak pada peta politik di Indonesia. Kemarin siang, P3 pun menyusul PDIP dengan mendukung Ganjar Pranowo. Langkah P3 yang mengambil sikap politik mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden untuk pemilu 2024 tentunya mengubah konstelasi koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari Partai Golkar, PAN, dan P3 dalam penentuan calon presiden dan calon wakil presiden. Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar Aceh Hasan Sazli menegaskan KIB tak akan bubar. Aceh pun menyinggung KIB bisa mendapat tiket untuk mengajukan Capres 2024 meski tidak ada P3. Tentu kami sekali lagi antara setidaknya Golkar dan juga komitmen dengan PAN sejauh ini kami tidak terganggu ya dan tidak mengurangi ya kemungkinan untuk bisa mencalonkan sebagai tiket Pilpres gitu. Karena kita tahu Golkar 85 kursi, kemudian PAN 44 kursi, dan kalau dijumlah tentu ini sudah lebih dari cukup untuk mencalonkan calon presiden maupun calon wakil presiden. Dan seperti apa peta politik Pilpres 2024 tidak ada yang tahu, kita hanya bisa membaca kemungkinan-kemungkinan. Tapi kalau kita membaca berbagai kemungkinan, sekiranya mungkin ada 4 nama inilah yang memang kuat disinyalir akan maju untuk menjadi calon presiden pemirsa di Pilpres 2024. Kalau 4 nama ini nyapres, itu artinya apakah ada 4 paslon pemirsa? Itu yang akan saya tanyakan di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Sudah bersama saya di sini narasumber saya 2 pengamat politik untuk bisa membahas dengan tajam kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi untuk peta politik Pilpres 2024. Di sini sudah ada Bang Ray Rangkuti, selamat malam. Mas Heru Umam juga sudah bersama saya dengan di sini. Saya pakai baju warna kuning karena memang hari ini juga senada dengan apa yang mungkin akan diputuskan oleh Partai Golkar akan bergabung bersama koalisi lainnya atau masuk dalam koalisi atau dibalik dari kontestasi di mana PDIP resmi mencalonkan Ganjar Pranowo ataukah memang mengusung sendiri pemirsa atau Erlangga maju menjadi capres pemirsa. Selain itu juga Gerindra juga masih galau nih apakah jadi cawapres atau tetap Pak Prabowo jadi capres. Mungkin saya bertanya kepada Mas Umam terlebih dahulu, mungkin nggak sih dalam Pilpres 2024 kalau kita baca situasi sekarang kayak ada 4 paslon ini seperti apa atau 4 koalisi? Ya, kalau misal sejauh ini memang kemudian yang menguat adalah clear Pak Ganjar. Itu kemarin sudah dideklarasikan secara clear oleh PDIP. Yang kedua adalah Anies Baswedan, bagaimanapun juga deklarasinya sudah clear melalui koalisi perubahan. Dan yang ketiga Pak Prabowo. Bagaimanapun juga pencapresan Pak Ganjar itu memberikan
goncangan tersendiri bagi Pak Prabowo. Sehingga kemudian berbagai upaya yang sangat dinamis, dia melakukan approachment ke berbagai pihak untuk memastikan apakah dia siap untuk maju menjadi capres atau tidak. Tapi kalau misalnya kita mencermati perkembangan selama ini, besar kemungkinan Pak Prabowo akan maju menjadi capres. Nah, persoalannya kemudian masih menyisakan 2 partai. Dan 2 partai itu adalah pertama Golkar dan yang kedua adalah PAN. Tentu ada satu lagi yaitu PKB. Betul PKB memang sudah mengalami proses yang sangat panjang dalam konteks Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, tetapi per hari ini belum ada deklarasi yang clear. Apakah Pak Prabowo menerima Caimin sebagai proposal politik dari PKB untuk menjadi cawapres Pak Prabowo? Kalau misal ternyata Pak Prabowo dengan segala pertimbangannya tidak memilih Caimin, maka evaluasi yang sangat clear akan dilakukan oleh Caimin dalam konteks koalisi. Nah, kalau misal kemudian ini tidak terjadi kesepakatan di antara sekian banyak pihak, maka akan besar kemungkinan muncul satu koalisi baru yang barangkali targetnya bukan untuk menang, tetapi bagian dari buying time strategy yang kemudian untuk mendapatkan kutel effect, kemudian leverage secara logistik, yang kemudian nanti di putaran kedua mereka akan melihat mana potensi yang menang lebih besar, disitulah kemudian keberpihakan mereka akan ditunjukkan. Oke, selain 2 pengamat politik saya di sini, saya juga telah tersambung dengan 2 perwakilan elit politik partai kita, mulai dari Partai Golkar, sini Waketum Partai Golkar, Mas Doli, sementara itu juga Mas Willy dari Partai Nasdem. Mungkin saya ke Mas Doli terlebih dahulu. Mas Doli, kita kan juga nggak tahu ya apa isi pertemuan malam hari ini KIB ya, tapi kita juga bertanya-tanya, apakah sampai dengan malam hari ini punya kemungkinan kuat Partai Golkar mengusung Pak Erlangga untuk pencapresan seperti apa? Mas Doli. Baik, ini tampaknya belum tersambung ya dengan 2 narasumber saya. Mungkin saya akan bertanya dulu kepada Bang Ray. Bang Ray, sebelum saya nanti bertanya pertanyaan tadi kepada Mas Doli, kalau Mas Ray seperti apa? Mungkin nggak sih Partai Golkar mengusung Pak Erlangga untuk Pilpres? Karena memang lawannya berat ya. Kalau sekarang ini kan secara formal mereka mengusungnya. Tetapi secara faktual menurut saya sulit. Sulit mengusung Pak Erlangga sebagai calon presiden. Jangankan calon presiden, bahkan sebagai calon wakil presiden pun agak sulit nama Pak Erlangga itu laku di pasar pemilu gitu. Oleh karena itu bisa saja alirannya itu aliran bukan pragmatis, tapi aliran ya kenyataannya memang begini gitu. Ngapain kita mengusung capek-capek orang yang bahkan untuk 5% pun di pemilu nggak ada gitu loh kira-kira. Nah yang oleh karena itu yang mungkin dilakukan adalah melakukan koalisi, mencari figur presiden, tetapi sebisa mungkin tentu ya setidaknya posisi Pak Erlangga itu jadi calon wakil presiden. Bahkan sih saya boleh jadi berpikir jangan-jangan juga Golkar akan masuk ke dalam satu koalisi yang dimana mereka tidak menjadi capres ataupun cawapres. Gitu. Kalau memang kecil kemungkinan Golkar mengusung dari kader sendiri, tapi kita masih punya suara KIB yang juga cukup kencang ya, meski P3 sudah resmi untuk mengusung Ganjar, tapi bagaimana dengan PAN dan juga Partai Golkar? Agita sepertinya sudah punya jawaban untuk membaca bagaimana situasi di sana. Agita, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat malam Caca dan juga pemirsa. Malam ini tentunya cukup menarik karena akan dilangsungkan pertemuan petinggi parpol, yaitu partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu ataupun KIB. Sebagaimana kita ketahui, para petinggi partai politik diantaranya adalah Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, kemudian juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional dan juga PLT, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan ataupun P3. Pertemuan hari ini akan dilangsungkan di rumah dinas Erlangga Hartarto, tepatnya di Widya Chandra, Jakarta Selatan, Caca. Dan memang sebelumnya pertemuan ini seharusnya dilangsungkan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Namun kemudian dikemukakan oleh Erlangga Hartarto pertemuan diundur 2 jam sehingga baru nanti akan berlangsung pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini di tempat rumah dinas dari Erlangga Hartarto, persiapan demi persiapan ini sudah dilakukan. Erlangga Hartarto
Hartarto sendiri tadi sudah tiba di kediamannya di Widya Chandra pada sekitar pukul 17.45 waktu Indonesia Barat. Namun tadi sempat mengatakan juga kepada awak media bahwa pertemuan ini masih lama karena masih nanti akan berlangsung pada setengah 9 malam nanti. Nah, kemudian juga menarik memang mengingat pertemuan ini akan membahas apa. Ada sejumlah agenda yang tentunya tadinya sudah diungkapkan juga oleh Erlangga Hartarto seperti halal bihalal, kemudian makan ketupat bersama dan juga saling bermaaf-maafan. Namun memang yang menjadi pertanyaan besar, apakah kemudian ini akan dibahas lebih lanjut? Apakah Koalisi Indonesia Bersatu ataupun KIB ini masih akan berlanjut ataupun tidak? Tadi sekitar sore hari di Istana Negara, Erlangga Hartarto sendiri sudah mengatakan bahwa dikarenakan pertemuan KIB hari ini berlangsung, maka KIB ini belum tentu bubar. Namun memang situasi pasti akan dinamis, Caca. Sebagaimana juga kita ketahui hingga saat ini P3 sudah mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon usungan dari P3. Kita akan lihat tentunya bagaimana nanti pertemuan yang akan berlangsung pada setengah 9 malam. Caca. Baik, terima kasih Agita dari kediaman Erlangga Hartarto. Nanti saya akan bertanya kepada dua elit kita dari Partai Nasdem bahkan juga Golkar sesaat lagi usai jeda berikut.